Chelsea resmikan transfer Raheem Sterling dari Manchester City. Chelsea akhirnya resmi memboyong Raheem Sterling dari rival mereka di Liga Inggris yakni Manchester City. Lewat laman resmi mereka, Chelsea menyatakan bahwa Sterling mendapatkan kontrak berdurasi 5 tahun. Kabarnya The Blues menggelontorkan dana sebesar 50 juta pounds untuk menggait sang winger tersebut. Sterling ini sudah berada di Amerika Serikat dan ia pun akan langsung bergabung dengan skuad asuhan dari Thomas Tuchel yang tengah menjalani tur pramusim di Amerika sana. Torreira diklaim sudah sepakat bergabung dengan Valencia. Gelandang pertahanan Arsenal yakni Lucas Torreira terus dilaporkan tengah berusaha untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas kali ini. Setelah negosiasi antara Arsenal dan juga Fiorentina menemui kegagalan, Torreira diklaim mencapai kesepakatan dengan kubu Valencia. Pelatih Valencia yakni Gennaro Gattuso tertarik untuk bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Leeds United tertarik tampung Juan Mata. Leeds United dilaporkan telah memulai negosiasi dengan gelandang serang asal Spanyol yakni Juan Mata. Gelandang serang 34 tahun itu resmi berstatus sebagai free agent atau pemain bebas transfer usai kontraknya bersama Manchester United habis pada akhir bulan yang lalu. Direktur olahraga Leeds United yakni Victor Orta dikabarkan sudah melakukan pertemuan dengan ayah sekaligus agen dari Juan Mata. Meski negosiasi berjalan lambat, tetapi prosesnya berada di track yang tepat. Kedua belah pihak berharap kepindahan Mata ke Leeds United bisa terlaksana. Mikel Arteta siap menjadikan Martin Odegaard kapten baru Arsenal. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta dilaporkan siap menjadikan Martin Odegaard sebagai kapten The Gunners yang baru. Kepergian Alexander Lacazette pada musim panas ini dan juga Pierre-Emerick Aubameyang pada Januari yang lalu membuat Arteta harus mencari kapten baru untuk musim mendatang. Dilansir dari Triple Football, Odegaard menjadi pemain terdepan yang dikabarkan akan dijadikan kapten bagi Arsenal. Adapun Arteta melihat dalam diri Odegaard tertanam jiwa kepemimpinan yang alami. Dengan alasan tersebut, Arteta siap menghadiahkan pengkapten kepadanya musim mendatang. Jurgen Klopp kirim sinyal soal aktivitas transfer dari Liverpool. Geliat dress di bursa transfer kali ini cenderung masih berupa rumor. Kendati begitu, pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengirimkan sinyal soal rencana timnya di bursa transfer musim panas kali ini, termasuk dengan kemungkinan membawa pemain yang baru lagi. Liverpool pun disebut-sebut tengah berupaya untuk mendatangkan pemain yang baru. Gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham dilaporkan menjadi salah satu incaran utama bagi Liverpool. Selain itu, dress juga dikabarkan tengah membuka kemungkinan untuk bisa mendatangkan Nicolo Barella dan juga gelandang Sporting Lisbon yakni Matheus Nunes. Ronaldo tak laporkan kegiatan selama pramusim Manchester United mulai ketar-ketir. Dikutip dari Marca, Iblis Merah akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan Cristiano Ronaldo pergi. Penyerang internasional Portugal itu ingin bermain di Liga Champions musim mendatang, sementara Manchester United tidak bisa memberikan hal tersebut. Ronaldo masih belum memberikan laporan untuk latihan pramusim kali ini. Walaupun absennya Ronaldo karena alasan keluarga, tetapi akhirnya Jorge Mendes dikabarkan telah melakukan safari ke sejumlah klub untuk membahas kemungkinan sejumlah transfer. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag berharap Ronaldo bisa berada di skuadnya musim ini. Apalagi Manchester United sampai saat ini belum mendapatkan striker yang baru untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Resmi Bernardeschi merapat ke Toronto FC. Federico Bernardeschi akhirnya memiliki klub yang baru. Pesepak bola berusia 28 tahun tersebut bergabung dengan Toronto FC. Ia akan menjadi pemain internasional Italia keempat yang berkarir di MLS Amerika. Sebelumnya ada Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, dan juga Domenico Cristico. Chiellini menjadi bagian dari Los Angeles FC, sedangkan sisanya merapat ke Toronto. Resmi klausul pelepasan penyerang Madrid mencapai 15 triliun rupiah. Nama Rodrigo Goes dikabarkan memperbarui kontraknya bersama Real Madrid.
yang akan bermarkas di Santiago Bernabeu sampai Juni 2028. Bukan hanya itu, penyerang sayap asal Brasil itu juga mendapatkan kenaikan gaji. Tak hanya itu, Al Real juga memasang klausul pelepasan pada kontrak sang winger tersebut sekitar 1 miliar euro atau sekitar 15 triliun rupiah. Kedua kubu belum membuat pengumuman resmi. Itu dipahami pasalnya klub sedang menjalani persiapan menuju pramusim. Real Madrid resmi bekerja sama dengan BMW. Real Madrid resmi menjalani sponsorship dengan raksasa otomotif BMW. Perjanjian kerjasama Real Madrid dengan BMW ditekan pada Rabu kemarin. BMW menggantikan Audi yang sebelumnya menjadi mitra bagi Los Merengues. BMW akan menjadi sponsor Real Madrid dengan bayaran tertinggi ketiga di bawah Adidas dan juga Fly Emirates. Menukil laman resmi Real Madrid, BMW memberikan mobil listrik untuk sarana mobilitas kepada seluruh pemain dan juga staf pelatih. Para pemain dan pelatih dibebaskan memilih salah satu model mobil listrik teranyar dari BMW. Real Madrid masukkan Eden Hazard di daftar jual. Real Madrid mengambil langkah besar untuk memasukkan Eden Hazard dalam daftar jual Real Madrid di musim panas ini. Keputusan tersebut juga sudah mendapatkan restu dari sang manajer Carlo Ancelotti. Real Madrid dengan senang hati untuk melepas salah satu pembelian termahalnya tersebut hanya jika harganya sesuai. Dalam laporan yang sama, Real Madrid tidak buru-buru menjual ex-bintang milik Chelsea tersebut. Sembari menunggu terjual, Ancelotti mengaku akan tetap memberikan menit bermain kepada setiap pemain yang fit. Barcelona ditahan imbang klub divisi 5 Spanyol. Barcelona melakukan laga persahabatan melawan tim asal Catalonia yang bermain di divisi ke-5 Spanyol yakni OE Olot. Xavi Hernandez menurunkan pemain anyar mereka yakni Frank Kessie dan juga memainkan Aubameyang yang di lini serang sejak menit yang pertama. Sempat unggul lewat gol dari Aubameyang, namun sang lawan mampu menyamakan skor menjadi 1-1 yang sayangnya bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Oga pergi, Eric Bailly bertekad curi perhatian dari bos Manchester United. Eric Bailly nampaknya mantap tidak akan pergi dari Manchester United. Sang bek bertekad untuk merebut kembali posisi bek tim utama Manchester United di musim mendatang. Ia merasa performanya di sesi latihan Manchester United berjalan dengan baik. Ia juga menunjukkan performa yang sangat apik ketika menghadapi Liverpool. Jadi ia menilai ia punya modal bagus untuk merebut hati dari Ten Hag selama pramusim kali ini. Erik Ten Hag pun tidak keberatan untuk memberikan kesempatan bagi Bailly untuk membuktikan kemampuannya tersebut. Antonio Conte, era baru Tottenham Hotspur telah dimulai. Antonio Conte ditunjuk sebagai manajer Tottenham pada November 2021 yang lalu. Dengan skuad yang ada, Conte tak punya waktu banyak untuk adaptasi. Diketahui Conte di musim yang lalu mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi. Hasilnya 21 kemenangan, 5 seri dan 10 kali kalah. Walau begitu, ia mampu membawa Spurs untuk finish di posisi 4 besar Liga Inggris pada musim yang lalu. Tetapi dengan kini kedatangan beberapa pemain yang baru, musim depan Conte diwartakan akan tunjukkan kekuatan Spurs yang sesungguhnya. Milan sudah naikkan tawaran dekat Catellare semakin mendekat ke San Siro. Raksasa Serie A Italia AC Milan dikabarkan sudah menaikkan tawaran mereka untuk Carlos de Catellare, dan sang penyerang kini disebut berpeluang besar untuk segera pindah menuju San Siro. Sebelumnya AC Milan pun sudah melepas tawaran nilainya 20 juta euro plus sejumlah add-on. Namun sayangnya klub Bruges menolaknya karena mereka dikabarkan tak akan melepas pemain kecuali ditebus dengan harga minimal 40 juta euro. Dan terkini dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan memberikan tawaran kedua yang bernilai 30 juta euro dan klub Bruges pun dikabarkan sudah menerima penawaran terbaru tersebut. Resmi Mesut Ozil tinggalkan Fenerbahce. Kebersamaan Mesut Ozil dengan Fenerbahce terbilang singkat. Belum genap kontraknya berjalan 2 tahun, pemain berusia 33 tahun tersebut sepakat memutus kontraknya dengan Fenerbahce. Dalam laporan terbaru, Ozil tetap berencana melanjutkan karirnya di Turki dan klub Istanbul Başakşehir menjadi destinasi selanjutnya. Ozil memang sudah dimakan usia, tetapi kualitasnya di atas lapangan masih belum pudar. Buktinya ia berhasil menyumbangkan total 9 gol dan juga 3 assist dari 37 penampilannya bersama Fenerbahce.
Presnel Kimpembe akan jadi rekrutan ketiga milik Chelsea. Dilansir dari The Telegraph, Chelsea ternyata akan mendatangkan 3 pemain belakang yang baru, dan salah satu pemain yang dimaksud adalah Presnel Kimpembe. Kimpembe telah masuk dalam daftar jual PSG untuk bursa transfer musim panas ini. Bek berusia 26 tahun tersebut tidak masuk dalam skema Christophe Galtier pada musim mendatang, dan Chelsea memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan pendekatan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa keinginan Chelsea tersebut untuk mendatangkan Kimpembe akan berjalan dengan mulus. Dikabarkan juara Perancis itu terbuka untuk menjualnya jika penilaian mereka terpenuhi. The Independent mengklaim bahwa PSG telah menetapkan label seharga 50 juta euro untuk sang pemain tersebut. Di review, Lisandro Martinez merapat ke Manchester United. Bek tengah Ajax yakni Lisandro Martinez tak lama lagi akan bergabung dengan Manchester United. Eksekutif Manchester United berada di Amsterdam untuk bertemu dengan Ajax dan berusaha untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Lisandro Martinez. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester United dan juga bek asal Argentina tersebut telah mencapai kesepakatan secara pribadi. Dan Ajax pun kini dikabarkan telah setuju dengan tawaran mereka sebesar 50 juta euro untuk menjual sang bek Argentina tersebut. Terkini sang pemain telah absen dari latihan Ajax dan dikabarkan segera terbang menuju Manchester guna melakukan tes medis. Resmi Ousmane Dembele perpanjang kontrak dengan Barcelona. Teka-teki nasib dari Ousmane Dembele akhirnya terjawab. Barcelona akhirnya resmi memperpanjang kontrak pemain asal Perancis tersebut. Tidak ada opsi perpanjangan kontrak otomatis dalam kontrak baru dari Dembele. Jadi Barcelona harus menego lagi kepada Dembele jika kontraknya habis pada tahun 2024 nanti. Menurut kabar yang beredar, keberhasilan Barcelona mempertahankan Dembele berkat sang manajer Xavi Hernandez. Manajer Blaugrana itu sangat menginginkan Dembele. Ia menilai sang winger sangat penting bagi timnya di musim depan. Resmi, Manchester United meraih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Raksasa asal Inggris Manchester United dikabarkan sudah meraih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United disebut menyiapkan dana sekitar 75 juta euro, plus tambahan sekitar 10 juta euro. Tapi Fabrizio Romano juga menyebutkan bahwa tugas Manchester United belum usai. Mereka kini harus membujuk Frenkie de Jong sebab ia memprioritaskan untuk bertahan di Barcelona. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.